Tuhan, terima kasih Pak Gembala. Puji Tuhan, shalom. Bagaimana kabarnya? Haleluya, wah dahsyat, luar biasa. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk kehadiran Tuhan yang dahsyat, luar biasa. Saya diberi tema, yaitu temanya Kristus di rumah dan di tempat kerja. Slide-nya bisa ditampilkan. Ya, sebenarnya saya punya banyak cerita ya, bagaimana pertolongan Tuhan. Kira-kira berapa waktu yang lalu ceritanya berkaitan dengan bank. Saudara punya uang di bank? Ya, terus saya juga berkaitan dengan rumah sakit. Ya. Tapi karena ini temanya saya sudah diberi tema, ya saya akan menyesuaikan dengan tema yang ada gitu ya. Supaya kalau saya paksakan kesaksian pertolongan Tuhan masuk di temanya ini ya bisa aja, cuma kok enggak pas gitu ya, mungkin lain kali aja gitu ya. Ya ini temanya ya, Kristus di rumah dan di tempat kerja. Namun sebelumnya tadi saya sudah ditagih oleh Pak Gembala ya, untuk pantun gitu ya. Di gereja lain biasanya ada jemaat yang kalau saya pantun bilang cakep gitu ya. Untuk kali ini enggak usah ya, saudara nikmati aja. Ibaratnya saudara lagi makan soto, terus kalau ngomong-ngomong kan keselak gitu ya. Jadi nikmati aja makanan rohani pagi ini ya. Puji Tuhan. Tetanggaku seorang dokter. Enggak usah bilang cakep. Nikmati aja ya. Tetanggaku seorang dokter gigi, tarifnya murah, enggak maksa. Ketemu lagi, dengar firman yang luar biasa. Puji Tuhan. Jalan-jalan ke kota Kediri, bersama teman, senang di hati. Untuk KAB Tegalsari, Tuhan sayang dan berkati. Puji Tuhan, haleluya. Nah, selain kasih Tuhan, sebelum kita masuk di ayat utama kita, tadi di ayatnya ada di Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 9. Cukup banyak karena itu saya akan bagi tiga bagian gitu ya. Dengan waktu yang diberi, maka mari kita dengarkan dengan fokus. Ya, waktunya tidak banyak saudaraku ya. 3 bagian ini bisa disampaikan bisa sampai 1,5 jam, 2 jam. Tapi saya pakai bahasa Ibrani, ungkretkan gitu ya. Kita baca dulu kalimat ini. Silakan. 1, 2, 3. Beribadah di gereja belum tentu beribadah kepada Tuhan. Karena ibadah sejati tidak diukur hanya di gereja, melainkan di rumah dan di tempat kerja. Yang setuju katakan amin. Karena kalau ibadah sejati diukur di gereja, kita tidak tahu ya, semua orang seperti malaikat semua. Justru di rumah kelihatan karakter aslinya, topengnya dibuka semua di rumah. Suatu saat ada guru sekolah minggu yang saya kenal ya, dia menanyakan kepada anak-anak murid sekolah minggunya gitu ya, anak masih kecil kan, ada yang 7 tahun, ada yang 8 tahun begitu. Terus guru sekolah minggu tanya, di rumah antara mama sama papa, ayo anak-anak siapa yang paling suka marah dan cerewet? Anak-anak yang jawab, mama gitu ya. Wah, mungkin sebagian besar ya mungkin papa juga, tapi anak-anak itu jujur gitu. Apa yang terjadi di rumah diungkapkan. Nah saudaraku, bukan hanya apa yang ada di rumah, tapi di tempat kerja, integritas kita diuji. Integritas kita diuji, karakter kita diuji di tempat kerja. Seperti tadi yang saya sampaikan, ada 3 bagian yang akan kita bahas. Yang pertama, anak-anak pada orang tua. Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 4. Maaf, ayat 1 sampai 3, itu saya salah ketik itu. Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting. Seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Kalau saya bicara anak-anak pada orang tua, semua kita adalah anak bagi orang tua kita, betul? Saya enggak bicara anak kecil, enggak. Sampai kita dewasa, sampai kita sudah jadi mama papa pun tetap kita adalah anak-anak bagi orang tua kita. Iya tak? Saya maaf ya, kan enggak mungkin ya misalnya saya tanya kepada Pak Gembala, Pak Yuswa itu bukan anaknya Pak Gembala ya? Yuk anakku, sampai dia besar tetap anakku. Jadi kalau saya bicara anak-anak itu bukan berarti anak kecil. Semua kita adalah anak-anak bagi orang tua kita. Dan kita juga adalah anak-anak bagi dia. Kita adalah anak Tuhan, amin. Di sini ada yang bukan anak Tuhan, angkat tangan. Nah saudaraku, kata kuncinya ada di dalam Tuhan. Saat anak ini menghormati, mentaati orang tuanya, maka dia sudah mewujudkan ibadahnya kepada Tuhan. Makanya dalam Kolose pasal 3 ayat 20 kita baca ayat yang paling bawah. 1, 2, 3. Hai anak-anak,
Taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Rasul Paulus benar-benar menjelaskan kata-kata di dalam Tuhan. Di dalam Efesus dikatakan, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Di dalam Kolose juga dikatakan, hal itulah yang indah di dalam Tuhan. Artinya, kita mentaati orang tua itu sebatas perintahnya sesuai firman Tuhan. Perintahnya sesuai dengan firman Tuhan. Pak, mengapa yo kita ini kok menghormati, kok bukan menyenangkan? Harusnya kan kita menyenangkan orang tua kita. Boleh enggak? Boleh, enggak salah. Menyenangkan orang tua enggak salah. Saudara anak-anak di sini, ya, saudara seorang pengusaha, saudara kaya diberkati Tuhan. Seneng no orang tuamu. Jangan ngelencer ngono lho, rekreasi ngono lho. Amin. Yang kami sedikit. Orang tua kalau diajak ngelencer sama anak-anaknya seneng enggak? Seneng, ajak ngelencer. Kemana? Blitar. Enggak lah, ke luar negeri gitu ya saudaraku ya. Atau kemana gitu loh. Tapi bukan utamanya, fokus utamanya bukan menyenangkan. Kalau menyenangkan itu situasional. Kalau menyenangkan itu jadi people pleasing. Artinya berubah. Kalau menghormati orang tua, kita itu mentaati Tuhan. Tapi kalau menyenangkan orang tua, ini bahaya saudara. Kalau orang tuanya menyuruh hal yang tidak dikehendaki Tuhan, demi orang tua senang, saya turuti. Nah ini yang bahaya. Tapi firman Tuhan mengatakan kalau menghormati keadaan apapun orang tua kita, mau dia sakit, mau dia sehat, mau dia mungkin orang yang sangat kaya atau orang yang biasa, apapun keadaan orang tua kita sebagai anak tetap menghormati. Itu nggak bisa berubah. Nggak bisa berubah. Kalau menyenangkan itu situasional, saudaraku. Ya, situasional. Nah, saudara kasih Tuhan, apa gunanya? Tadi saya katakan, begitu kita menghormati orang tua, kita taat pada orang tua, maka itu bentuk ibadah kita kepada Tuhan. Betul ya? Itu bentuk ibadah kita pada Tuhan. Apa gunanya? Kita rajin ibadah. Bahkan kita pelayanan, tapi kita nggak berguna dalam rumah. Judulnya apa khotbah hari ini? Kristus di rumah dan di tempat kerja. Ya, nah? Jadi kalau ada Kristus di rumah, harusnya kita juga beribadah di rumah, artinya kita berguna bagi orang-orang rumah. Bukan hanya kita berguna di gereja, bukan hanya kita pelayanan di gereja, tapi di rumah pun kita harus pelayanan kepada keluarga. Apa gunanya? Maaf saudaraku ya. Apa gunanya kita basah roh itu sampai gemetar, tapi di rumah orang tua gemetar lihat kelakuan kita. Ya? Apa gunanya kita menyembah menjerit, tapi di rumah orang tua menjerit lihat kelakuan kita, saudaraku. Itu artinya apa? 7 huruf. MUNAFIK. Munafik, saudaraku ya. Gak ada gunanya. Karena itu, mari hormati orang tuamu. Bilang pada sebelahmu, hormati orang tuamu. Yang orang tuanya sebelahnya ada anaknya bilang, nak hormati aku loh nak. Ke pasar membeli kelapa. Di sana rame tidak sepi. Hormati mama papa, janji Tuhan pasti digenapi. Ini firman Tuhan, bukan katanya Pak Bambang. Tapi kata firman Tuhan dalam Efesus tadi. Jadi menghormati orang tua, ya berarti menghormati otoritas yang telah Tuhan tetapkan. Nah saudaraku, saya beri contoh. Ada anak-anak durhaka ya. Anak-anak yang tidak menghormati orang tuanya. Ada 3 ini contohnya ya. Yang pertama yang paling sebelah sana, ya, gambar yang paling sebelah sana ada anak yang membawa pedang di sini. Ada yang tahu siapa? Ini contoh anak durhaka ini. Ada yang tahu bawa pedang begini? Sebenarnya dia mau bawa handphone ya, cuma waktu itu nggak ada handphone, dia bawa pedang. Absalom. Absalom ini kurang ajar ya. Dia memberontak kepada mama papahnya, terutama kepada papahnya yaitu Daud. Ya. Dia memberontak, bahkan dia mengkudeta papahnya, bahkan ini yang paling parah, dia berusaha membunuh papahnya. Kacau ini. Anak yang durhaka seperti ini, umurnya tidak panjang, hidupnya tidak bahagia. Dan yang terjadi adalah kematiannya lucu, kematiannya itu aneh saudara. Kematian kalau di dalam perang, mati dalam perang, ya ditusuk ya zaman itu ya. Atau mungkin kena panah, ya sudahlah wajar lah. Tapi ini enggak ya. Matinya itu, Absalom itu melarikan diri, terus rambutnya itu kan banyak, panjang dan lebat. Rambutnya loh, bisa kecantol pohon. Loh aneh tuh saudara ya. Saudara bayangkan enggak, coba bayangkan.
orang yang gagah perkasa, tinggi ya, terus rambutnya panjang, Isa kecantol pohon. Pohonnya itu pendeknya seberapa kok sampai orangnya kecantol itu loh. Pohon itu kan harusnya tinggi. Kalau pohonnya pendek, ya pasti pohon itu enggak kuat, rantingnya. Saudara pernah lihat enggak pohon pendek tapi kokoh gitu? Jarang. Biasanya pohon-pohon yang kokoh itu pohon yang besar, rantingnya tinggi. Ini enggak. Apa yang ditabur dituai. Absalom rambutnya kecantol, enggak bisa lari lagi. Itu saya bayangkan mungkin kakinya enggak menyentuh tanah gitu ya, hanya begini. Saya bayangkan betapa lucunya itu. Jadi bahan olok-olok dan akhirnya ditikam oleh Yoab, panglima perang. Mati saudara. Yang tengah, anak durhaka yang tengah ada yang tahu siapa? Yang tengah ini? H dan P. Hofni dan Pinehas. Hofni dan Pinehas ini kurang ajar ini. Ini anak Dursila. Dia melakukan berbuat asusila di kemah pertemuan. Wih, ngeri ini ya. Bahkan papahnya, Imam Eli sudah menegur loh. Papahnya ini menegur. Kamu itu loh, saya pakai bahasa Surabaya sehari-hari gini ya. Kamu kalau berbuat salah, nanti sudah bisa baca dalam 1 Samuel pasal 2, 1 Samuel 2 ayat 23 dan 24. Saya pakai bahasa sehari-hari begini. Imam Eli menegur Hofni dan Pinehas, kamu ini kalau berbuat salah kepada orang, kamu berurusan sama orang itu. Tapi kalau kamu berbuat salah di hadapan Tuhan, bagaimana cara pemberesanmu kepada Tuhan? Enggak digubris. Dia tetap berbuat asusila, disebut orang-orang dursila. Dan itu di kemah pertemuan. Aduh, mengerikan ini. Ya, berbuat hal-hal yang tidak baik dengan para wanita. Saudara yang dikasihi Tuhan, akhirnya Hofni dan Pinehas juga mengalami hal yang sama. Pada satu hari mati bersamaan. Dalam satu hari. Ya, sudah ditegur oleh papahnya, ngeyel saudaraku ya. Enggak mau bertobat. Karena itu siapapun kita ya sebagai anak ya, kalau kita dinasihati oleh orang tua kita, apalagi kalau itu di dalam Tuhan, harus taat. Katakan taat, 1, 2, 3. Saya dulu waktu kecil, ya nggak tahu ya zaman dulu ya. Kalau seorang wanita, ya anak gadis, itu biasanya disuruh di dapur sama mama papahnya. Nyapu, ngepel gitu ya. Di dapur aja, untuk apa besok jadi besar, paling juga jelundrung-jelundrungnya ke dapur kan gitu ya. Nah saya, laki-laki, saya ini anak nomor 4. Anak terakhir, ya nomor 4 satu-satunya saya ini. Ya nomor 4 kan hanya satu ya. Kan enggak ada nomor 4A, 4B, 4C kan enggak ada. Jadi 4A satu-satunya. Tapi saya ini karena kondisi ekonomi, saya bantu mama, papa untuk nyuci baju. Ya, susah zaman itu ya. Saya nyapu, ngepel, enggak boleh, dimarahi saya. Terus saya ini karena sudah dilarang begitu, ya sudah saya enggak nyapu ngepel. Tapi kadang-kadang saya sembunyi-sembunyi juga. Nah sudah dikasih Tuhan, bahkan dalam kondisi ekonomi yang sulit, saya sejak SD saya sudah cari uang sendiri. Mau membantu orang tua karena keadaan ekonomi sulit, saudara. Ya, kalau ada orang sejak SMA saya sudah enggak kuliah, saya langsung cari uang sendiri. Oh silahkan, ya kalau memang passionnya, hasratnya itu silahkan. Saya sejak SD, keadaan susah saya cari uang sendiri. Kadang saya cari uang sendiri di lemarinya papa, kadang di dompetnya mamah gitu ya. Saya enggak mau membebankan mereka. Saya loh beneran loh, itu sungguh ini. Sungguh waktu mama mandi, papa di depan, saya di lemari, saya bongkar, saya cari uang sendiri. Kadang di dompetnya, bahkan kadang di bawah bantalnya papa itu ada uang gitu ya. Saya cari sendiri. Suatu saat ketahuan, saya dimarahi. Saya masih SD kelas 4 atau kelas 5. Saya dimarahi habis-habisan. Coba jemaat Tuhan, salah saya di mana? Saya kan mau membantu mereka kan? Saya nggak mau membuat mereka repot, terbebani gitu loh. Saya dimarahi saudaraku ya. Nah, sejak itu sudah saya enggak lagi ngambil uang sendiri. Saudaraku ada larangan-larangan saudaraku ya, yang orang tua berikan. Lah Hofni Pinehas ditegur oleh Imam Eli, enggak bertobat loh. Kalau hari ini firman itu menegur kita, bertobat. Bertobat. Karena itu berkenan di hadapan Tuhan, saudaraku. Yang berikutnya, selain yang tengah ini, ada yang gambar paling kiri nih. Ya itu ya, ada manten itu. Ada yang tahu? Ini saudara coba nih ya, saya ingin saudara itu coba, siapa ya yang gambar yang paling kanan itu ya, ada manten ini ya, sudah dilarang sama mama papanya tapi tetap ngeyel gitu saudara ya. Yang bisa jawab angkat tangan, nanti yang bisa jawab jawabannya benar, bisa dapat pentol di depan. Maksudnya di depan stasiun Kediri. Ada yang tahu?
Paling kiri. Di situ ada petunjuknya kalau sudah lihat gambarnya ya. Saya tuh carikan gambar yang pas, ada clue petunjuknya. Gak ada yang tahu? Angkat tangan, bukan Simpson ya. Petunjuknya itu, lengan yang laki. Clue-nya itu. Kisah apa ya? Lengan yang laki itu berbulu. Kisah apa? Esau. Aduh, Esau ini membuat hati mama papahnya pedih sekali saudaraku ya. Mengapa? Karena dia menikahi orang di luar bangsanya, perempuan-perempuan Het. Saya bacakan ya, saya bacakan di slide tidak ada. Saya bacakan Kejadian 26 ayat 34 sampai 35. Ketika Esau telah berumur 40 tahun, ia mengambil Yudit anak Beri orang Het dan Basmat anak Elon orang Het menjadi istrinya. Kedua perempuan itu menimbulkan kepedihan bagi Ishak dan Ribka. Waduh, sampai-sampai Ribka itu susah hati gara-gara Esau ini. Terus di dalam Kejadian pasal 27, maju ke depannya, tadi Kejadian pasal 26. Kejadian pasal 27 ayat 46, Ribka bilang begini kepada Ishak. Aku telah jemu hidup karena perempuan-perempuan Het itu, karena istri-istrinya Esau itu. Terus, jikalau Yakub mengambil seorang istri dari antara orang Het juga, apa gunanya aku hidup? Ini mama-mama, wah kalau pakai perasaan luar biasa ya, wanita ini ya. Dia lihat menantunya orang Het, menyedihkan hatinya. Dia bilang, nanti kalau adiknya Esau yang namanya Yakub juga menikahi perempuan di luar bangsa kita, gunanya apa lagi aku hidup? Saudaraku lihat, Esau ngeyel saudaraku. Dan akhirnya dia membuat pedih hati kedua orang tuanya. Dan kita tahu kisah hidupnya Esau, mungkin saudaraku ya. Ada pendeta yang khotbah memang Esau itu memandang rendah hak kesulungan. Sehingga dia menukarkan hak kesulungan dengan semangkok sup kacang merah gitu ya. Tapi Tuhan itu tahu sekali isi hatinya Esau itu. Bayangkan, jangankan hak kesulungan, hal yang remeh-temeh perintah dari orang tua aja tidak taat kok. Bagaimana bisa dipercayakan hak kesulungan? Yang mengerti katakan amin. Jadi kita mengawali dulu dengan taat pada orang tua di dalam Tuhan. Saya pernah suatu saat kira-kira berapa tahun yang lalu, saya kaget karena saya ditelepon, saya ketemu sama seorang gadis, singer di gereja, ya, dia bilang gini, kok nanti datang ya kok di mantenku ya, gitu. Oh, jadi manten kamu? Loh, puji Tuhan loh. Waduh, iya kok, datang ya. Oke, kapan? Hari Jumat kok, tanggal sekian. Kok hari Jumat ya? Oh, enggak Sabtu ta? Enggak kok, aku manten hari Jumat. Loh, di mana? Saudara tahu hari Jumat? Tahu ya? Nah, saudara tahu, saya kaget dia nyebutkan di sini dengan calon prianya itu beda keyakinan, bukan anak Tuhan. Kaget saya. Saya langsung tidak bisa, sedikit emosi saya ya. Kamu ini kan singer di gereja. Kamu itu bolak-balik dengar khotbah loh. Kenapa kamu tukar Yesus dengan yang lain itu loh, kenapa? Dia bilang gini, ya apa kok? Disuruh mama, lah ini malah mamanya nggak bener nih, mamanya nggak bener. Langsung besok minggu ketemu saya sama mamanya. Saya panggil, tante, bener tak anak tante ini nikah nanti Jumat nanti? Iya pak. Lah kok boleh tante? Jawabannya tahu? Mamanya bilang apa? Ya wis pak, ora apa-apa daripada nggak payu. Loh, kok gitu sih? Daripada nggak laku. Wah ngawur ini ya, ini parah ini ya. Saya tegur, tapi ya sudah keputusan di tangan keluarga ini. Ya, karena itu seperti Esau ini ya, dia melanggar. Sudah diberi nasihat. Kalau tadi ceritanya orang tua yang jebloskan anaknya, ini enggak. Yakub, Ishak dan Ribka memberi nasihat kepada Esau malah diterabas, dilanggar saudaraku ya. Sudahlah beginilah. Saya punya kalimat begini, yang masih jomblo, belum menikah, dengar baik-baik ya, dengar baik-baik. Tidak menikah, tidak mati. Salah menikah, setengah mati. Ya tahu? Ulang lagi ya, 1, 2, 3. Tidak menikah, tidak mati. Salah menikah, itu dia. Oke, kita masuk di bab kedua, bagian kedua ya. Kalau tadi anak-anak kepada orang tua, sekarang orang tua kepada anak-anak. Mari kita baca Efesus pasal
6 ayat 4. 1, 2, 3. Dan bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Di situ dikatakan, hai kamu bapak-bapak. Wah, berarti mama-mama enggak ikut dong. Saudara, zaman itu, kita harus lihat konteksnya ya. Zaman itu memang pria itu diprioritaskan. Kalau sekarang, mendidik anak tidak hanya tanggung jawab ayah. Mendidik anak, membesarkan anak, menasihati anak, tanggung jawab berdua, mama dan papa. Ada, saya punya teman, kalau ada anaknya ada apa-apa, mesti papanya itu nyalahkan mamanya. Lah kamu ya apa sih cara didik? Aku kan kerja, kamu kan di rumah. Kamu didik anakmu. Mamanya, istrinya jawab, loh ini bukan anakku dong, ini anakmu. Akhirnya bertengkar saudaraku ya. Mendidik anak, menasihati anak, tanggung jawab berdua. Orang tua itu harus bertanggung jawab kepada anaknya. Mengapa dikatakan di sini hai bapak-bapak? Pertama, karena memang waktu itu prioritasnya laki-laki. Yang kedua, Rasul Paulus ini melihat konteks budaya Romawi. Di Romawi ada istilah patria potestas. Patria potestas itu adalah hukum Romawi yang mana hukum Romawi itu melegalkan laki-laki punya kuasa yang absolut. Bahkan bapak-bapak itu punya kekuatan kuasa boleh membuang anaknya. Menjual mereka itu boleh. Budaya waktu itu. Justru Rasul Paulus memberikan nasihat bukan menekankan haknya Bapa, tapi menekankan tanggung jawabnya Bapa di hadapan Tuhan. Jadi di dalam ayat ini, klik berikutnya, satu ayat, ada satu larangan, ada satu perintah. Yang pertama larangannya, jangan bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Yang kedua perintahnya apa? Kita baca bersama, 1, 2, 3. Tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali ada orang tua yang terjebak dengan posisi. Saya orang tua, saya lebih berpengalaman, saya lebih tua, saya lebih pinter, maka bisa sewenang-wenang kepada anaknya. Contoh ini. Saya ini seorang dokter, anakku harus jadi dokter. Ada yang begitu, dipaksa begitu. Saya punya tokoku rame. Maka anakku juga harus melanjutkan tokoku. Ya boleh saja kalau memang anaknya punya passion begitu ya, punya jalan yang ke sana juga. Ada juga saudaraku ya, hal-hal yang lain yang mana orang tua itu memaksakan gitu. Memaksakan sehingga kendali anak tidak punya kendali penuh. Anaknya ya membeli akhirnya, ikut orang tua, passionnya terpendam, bahasanya terpendam. Hati-hati, jangan bangkitkan amarah. Anak-anak itu seperti tanah. Hati anak-anak itu seperti tanah yang peka. Orang tua kalau terus-menerus menabur luka, di tanah itu akan menghasilkan kepahitan. Saudara, saya bawa anak saya kedua. Anak saya pertama enggak ikut karena ada pelayanan. Nanti saudara pulang boleh tanya deh. Pernah enggak dimarahi papa itu sampai papa main tangan? Tanya aja. Saya enggak takut. Mengapa? Saya enggak pernah marah sampai main tangan, enggak pernah saudara. Kalau main kartu pernah. Sama anak-anak main kartu, main Uno pernah. Main tangan itu saya enggak pernah. Zaman dulu, zaman saya kecil ya, kalau orang tua marah, waduh ngeri loh. Apa senjatanya? Sapu, kemucing, sabuk, apalagi rotan, apalagi. Wah ini ayo kita sebutkan semua. Keluarkan semua unek-unekmu. Ada satu, sewakit, kecil, tipis tapi sakit. Lidi. Waduh, bekas itu saudaraku ya. Saya sudah kena semua itu. Sandal saya juga sudah kena saudaraku ya. Tapi ayo kita sudah hidup mengerti firman Tuhan. Ada caranya, etika untuk marah itu ada saudara. Jangan bangkitkan amarah. Kita harus memberikan hati anak kita, itu tanah yang peka, tanah yang kosong, kita tabur dengan kasih Bapa. Mengapa? Kalau orang tua marah terus, ngomel terus, anak-anak enggak betah di rumah. Contohnya dulu saya ini enggak betah di rumah. Mama papa saya sering bertengkar, karena kena hutang, ya pekerjaan dan sebagainya, bertengkar. Ya korbannya salah satu saya. Saya sering keluar rumah, bahkan nginep di rumah teman, bahkan nginep di gereja, gak betah di rumah. Isinya begitu tok saudaraku.
Terus mau lihat apa? Kita ini adalah perwakilan Allah Bapa. Saudara dan saya itu dilihat anak-anak sebagai Bapa di surga. Kalau isinya hanya dimarahi, membangkitkan amarah, maka anak-anak tidak bisa melihat gambar Bapa di surga dalam hidup kita. Karena itu saudaraku, senja indah berwarna jingga, menghias lembut di langit atas, kasih orang tua tak terhingga, sayang pada anak tiada batas. Bilang pada anakmu, mana anaknya, dipegang, aku sayang kamu gitu ya. Maaf ya kalau mami dedi pernah marah gitu ya. Loh iya pernah saudaraku, saya pun juga pernah kok, saya pernah marah kok ya. Justru saudaraku perhatikan baik-baik kata-kata didiklah, tetapi didiklah. Ya, saya sebenarnya mau bahas banyak ya, cuma waktu ya. Ada kata didik, ada kata ajaran, ada kata nasihat, ya macam-macam ya. Cuma saya pilih satu aja deh, didiklah. Dari kata trepo. Trepo itu memberi nutrisi. Pelihara dengan lembut, dibesarkan hingga matang. Saudara kalau punya pohon mangga, saudara membesarkan pohon itu, saudara merawat, kan saudara beri pupuk yang terbaik. Betul ya? Saudara tidak akan berharap manggaku bosok, enggak apa-apa. Enggak mungkin saudara ya. Bahkan saudara akan lindungi pohon mangga itu supaya enggak dimakan codot. Do you know codot? Ya saudara bungkus atau gimana, saudara lindungi. Sama saudaraku ya, seorang anak adalah tanah yang peka, kita beri nutrisi. Trepo itu artinya memberi nutrisi, mengasuh. Sehingga kata-kata trepo, katakan trepo, 1, 2, 3. Itu bukan tindakan pasif. Pokoknya aku sudah ngasih uang sudah, saya sudah ajak ke gereja sudah. Urusan lain, wis nanti Tuhan punya cara. Benar Tuhan punya cara, tapi Tuhan memakai kita orang tua sebagai tangannya Tuhan. Sebagai alatnya Tuhan. Sehingga enggak bisa pasif. Trepo itu tindakan aktif, memberi nutrisi terus, dan terus. Sampai kita para orang tua, waktu kita selesai di bumi, baru selesai kita memberi nutrisi kepada anak-anak. Di dalam Ulangan, itu jelas disebutkan tentang memberi yang terus menerus. Ulangan pasal 6 ayat 6 sampai 7. Kita baca bersama, 1, 2, 3. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Lebih keras lagi, 1, 2, 3. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Saudara dikasih Tuhan, disuruh terus, berulang-ulang. Ini bukan berarti begini ya, oh setiap hari ngomong firman Tuhan, setiap hari ngomong firman Tuhan. Boleh, bagus, enggak apa-apa. Oh berarti kayak di Alkitab ya Pak, anak saya sebelum tidur saya ceritain Alkitab, nanti di jalan saya ceritain Alkitab. Bukan itu soalnya. Yang terjadi adalah menjadi teladan, hidup sesuai firman. Tadi saya berangkat ke sini, saya ngomong sama anak saya ini di mobil, jangan bosen ya, kalau Mami Dedi itu ngomong soal firman. Simple aja, mungkin saya tanya, ayo doa, itu firman Tuhan. Ayo memberi persembahan kepada Tuhan, itu firman Tuhan. Anak saya pertama tadi berangkat pelayanan, saya bilang, melayani Tuhan sungguh-sungguh ya, itu firman Tuhan. Segenap hati, segenap kekuatan, itu firman Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, apakah hari ini engkau sudah memberitahu kepada anakmu firman Tuhan yang Tuhan sentuh di dalam hatimu? Dan sekarang kan ada WA ya, bisa kirim WA, kirim di grup dan sebagainya. Saudara yang dikasih Tuhan, aku punya seorang paman, dia tinggal di balik papan. Didiklah anak sesuai firman, masa depannya penuh harapan. Saudara dikasih Tuhan, ada orang tua yang salah mendidik anak ya. Orang tua ini pilih kasih. Nah ini contohnya ya, salah mendidik anak. Ada 3, kalau tadi anak, sekarang orang tua. Supaya adil ya. Maksudnya enggak anak, aku diceng rek. Saudara tahu diceng? Ditandai. Nah sekarang saya beri contoh adil ya. Sekarang orang tua juga pernah salah. Contoh kegagalan orang tua. Yang paling kanan, ada yang tahu siapa? Ada yang tahu paling kanan? Ishak dan Ribka. Ishak dan Ribka itu pilih kasih. Dia mendidik anaknya itu lebih ke Ishak, itu lebih ke arah Esau. Sayang sama Esau. Mengapa? Karena Ishak ini suka makan daging buruannya. Kan Esau seorang pemburu, berburu daging, berburu binatang. Nah, Ishak ini suka makan hasil tangkapannya Esau. Ribka sayang sekali sama Yakub. 2 orang tua ini, mama papa ini, beda cara memperlakukan anak. Dan ini sesuatu kesalahan. Sampai-sampai mamanya yaitu Ribka beritahu Yakub sebuah muslihat licik
untuk mengambil hak kesulungan, untuk menipu papahnya. Bayangkan seorang istri nyuruh anaknya, seorang mama nyuruh anaknya untuk membohongi papahnya. Waduh, ini keluarga macam apa ini? Ya, saya sama istri kadang memang beda pendapat. Tapi selalu kita punya kesepakatan. Kalau istri saya lagi marah kepada anak-anak, saya diem. Nanti kalau saya tidak setuju, saya ngomong di kamar. Ya kan? Sebaliknya kalau saya lagi emosi, kalau saya memberi nasihat kepada anak-anak, istri saya mendukung saya. Mungkin dia tidak setuju, tapi jangan diungkapkan di anak-anak. Nanti di kamar dia ngomong, kita rundingan berdua. Saudaraku ini enggak. Ishak dan Ribka, waduh beda cara pilih kasih. Dan yang terjadi sebuah muslihat licik dan akhirnya rentetan ke belakangnya tidak baik. Yang tengah, ada yang tahu? Ini paling aneh nih yang tengah ini ya. Yaitu Yakub sayang kepada Yusuf. Yusuf itu diberi jubah yang indah sekali. Sudah lihat gambarnya, para saudaranya jengkel ya. Aduh Yusuf dikasih jubah yang indah. Aku diajak ke mall dibelikan baju enggak pernah gitu ya. Ya apa ini ya? Saudaraku ini aneh. Mengapa anehnya? Yang memberi Yusuf jubah adalah Yakub papahnya. Yakub ini siapa? Yakub adalah korban dari perlakuan mama papahnya. Saya ulang ya. Yakub ini dulu masa kecilnya kan diperlakukan beda. Pilih kasih. Dia disayang mamahnya, tidak disayang papahnya. Dia sebagai korban. Tapi begitu dia sudah jadi papa, dia sebagai pelaku. Dia memperlakukan anaknya pilih kasih. Yusuf lebih disayang daripada anaknya. Saudara, mari kita nggak pilih kasih kepada anak-anak. Dulu mungkin kita korban dari orang tua yang pilih kasih. Tapi sekarang kita jadi orang tua, jangan kita juga menjadi pelaku. Karena akan rentetan terus begitu kalau kita tidak bertobat, saudaraku. Maaf kalau hari ini firmannya agak kenceng ya. Saya dulu korban, saudaraku ya. Saya bagaimana korban dipukul, dihajar ya. Wah diperlakukan tidak baik pokoknya. Tapi ya udah itu dulu. Saya tidak mau menjadi pelaku. Dan ini, saudara boleh tanya anak saya tidak mau jadi pelaku. Ya karena itu, ayo kita sebagai orang tua juga bertobat ya. Tapi kalau yang sudah benar jalannya, oh diberkati hidupmu, haleluya ya. Yang ketiga, yang paling kanan, wah ini ya. Ada yang tahu siapa ini? Kalau tadi saya memberikan tawaran hadiah, yang bisa jawab dapat pentol gitu ya. Ini beda ini. Yang bisa jawab, siapakah gambar paling kiri saya? Bisa jawab bukannya dapat pentol, dapat rombong. Kalau saudara beli dan buat sendiri dapat lah. Ada yang tahu? Paling kiri siapa? Petunjuk. Oh petunjuknya begini saudaraku ya. Dia tidak punya ketegasan. Ya. Petunjuknya tanda kutip, cepet-cepetan jawab ya, ada pelecehan seksual. Nah, kisah itu ada pelecehan seksual. Ada pemerkosaan. Ya terima kasih untuk jawaban dalam hati, puji Tuhan. Saudara, Amnon dan Absalom. Itu yang pakai mahkota itu Raja Daud. Seorang papa yang tidak punya ketegasan. Amnon ini memperkosa Tamar adik tirinya. Tamar ini adik kandungnya Absalom. Daud tahu enggak kejadian itu? Tahu. Papanya tahu. Tapi Daud hanya menegur, tidak memberi hukuman, tidak ada ketegasan. Apa yang terjadi? Absalom merengkel di hati saudaraku ya. Panas ini, sudah gunungnya mau meletus ini. 2 tahun memendam dendam itu saudara. Tiba saatnya terjadi sebuah peperangan, terjadi sebuah pembunuhan. Amnon dibunuh oleh Absalom dan Absalom berontak kepada papahnya. Kejadian kok bisa? Karena ayah yang tidak tegas. Karena salah mendidik saudaraku. Jadi dalam keluarga, pilih kasih dalam keluarga selalu hampir kebanyakan melahirkan luka emosional. Kecemburuan yang merusak dan memutus tali persaudaraan. Harusnya saudara-saudara bisa rukun, tapi karena perbedaan perlakuan orang tua, maka kerukunan itu bisa jadi pecah, saudara. Keluarga jadi nggak baik antara saudara dengan yang lain. Kecuali bagi anak-anak Tuhan yang mengerti firman Tuhan ini, maka hidupmu pasti baik-baik saja. Diperlakukan orang di luar sana, babano terserahlah, wong saya punya Tuhan. Yang penting saya melakukan firman Tuhan, dan yang penting saya menjadi orang tua yang bijaksana. Yang mengerti katakan amin. Saudara, sebelum saya masuk di poin yang ketiga, poin yang terakhir. Sebenarnya Efesus pasal 6, ya, kan tadi kita bahas Kristus di rumah dan di tempat kerja. Dalam Efesus pasal 6
ayat 1 sampai 9. Ini tidak bisa lepas dari pasal sebelumnya, pasal 5. Makanya saya tadi bilang, kalau saya nyampaikan ini bisa sampai 1,5 jam, 2 jam. Saya ungkret aja. Temanya, fokus utamanya adalah kasih dalam rumah tangga. Di dalam pasal 5, itu di situ kalau sudah lihat ada Efesus pasal 5, kasih Kristus sebagai dasar hidup suami istri. Efesus pasal 6, diulang lagi, taat dan kasih. Jadi kita baca bersama yang di kotak itu, 1, 2, 3. Kasih Kristus sebagai fondasi rumah tangga. Yang hasilnya apa? Kalau ada kasih Kristus, hasilnya ada iman. Ada pengampunan. Jangan disimpan terus, ampuni. Maaf ya, saya ngomong gini ya, saya tidak sempurna, istri saya tidak sempurna. Suamimu tidak sempurna, pernah berbuat salah. Saya beritahu ya, istri-istri, engkau tidak sempurna. Seringkali para wanita selalu merasa dirinya, ya itu. Mengapa laki-laki selalu dianggap yang paling salah dan wanita yang paling benar? Mengapa? Karena dunia mengakui, dunia ini penuh dengan masalah. Saya ulang ya, perempuan selalu benar. Laki-laki selalu salah. Mengapa? Karena dunia penuh masalah. Tidak ada dunia mbak salah, tidak ada. Dunia penuh masalah. Tidak ada mbak salah. Nah itu makanya laki-laki itu dianggap selalu. Padahal enggak juga saudaraku ya. Semuanya itu pernah ada kesalahan. Orang tua juga ada salah kepada anak, anak salah pada orang tua. Justru adanya kasih, maka bisa ada pengampunan, ada bahagia, ada ketaatan, rasa hormat, kerukunan, dan sebagainya. Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, jemaat Tuhan, ayo kita ini enggak sempurna kok ya. Mari berbagi kasih, dalam keluarga itu ada Tuhan, maka pasti ada kasih di situ. Pak gimana kalau lagi masalahnya berat sekali Pak. Sudah di luar pekerjaan lagi, sumpek, ekonominya merosot. Di rumah kayak neraka, gak betah Pak. Anak-anak juga gitu, susah diomongin. Suami saya keras, istri saya bawel. Gini aja saudaraku ya. Ada nona berambut poni, begitu cantik memakai topi. Lek kuat ya dilakoni, lek gak kuat ditinggal ngopi. Nah, tinggal ngopi. Ada sini yang suka kopi? Nah, saya suka kopi saudaraku ya. Salah satu minuman yang ada lagu anak-anak itu ya kopi. Kopi itu minuman yang ada di dalam lagu anak-anak zaman dulu. Kopi saya bundar, bundar kopi saya. Nenek sudah tua, hinggap di jendela. Nah itu ya. Oke, saudara yang ketiga, ya yang terakhir ini ya. Bagian yang terakhir, Kristus di tempat kerja. Ini agak banyak ayatnya, kita baca bergantian. Saya ayat 5, saudara ayat 6, saya 7 dan bergantian ya. Dikatakan demikian, Efesus pasal 6 ayat 5, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan, ayat 6 saudara, 1, 2, 3. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Ayat 8, 1, 2, 3. Dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka. Dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga. Dan kita baca bersama 1, 2, 3. Tuhan tidak memandang muka. Tanggung jawab pemimpin dan karyawan itu sama. Ya, tanggung jawabnya yaitu berpusat kepada Kristus. Seringkali begini jemaat yang dikasihi Tuhan. Ada pemisahan, ada dikotomi antara ibadah dan kerja. Oh tanggung jawab saya kepada Tuhan adalah ibadah. Begitu selesai hari Minggu, selesai doa penutup atau pujian penutup selesai, maka selesai sudah tugas saya sebagai anak Tuhan. Besok Senin, Selasa, dan seterusnya, itu beda cerita. Enggak saudaraku. Minggu ibadah, Senin adalah ibadah. Selasa adalah ibadah. Kok bisa Pak? Karena Senin dan hari-hari lain itu adalah panggung utama di mana kita diuji dan dibuktikan. Setiap hari adalah ibadah.
Kok bisa Pak Bambang? Begini saudaraku ya. Ada orang-orang itu yang bilang, kita ini bekerja akibat manusia jatuh dalam dosa. Ya boleh aja, silahkan, enggak apa-apa. Cuma manusia jatuh dalam dosa terus sama Tuhan disuruh bekerja. Bukan itu. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, Tuhan sudah memberi mereka perintah untuk bekerja. Jadi pekerjaan bekerja bukan akibat dosa. Sehingga kalau kita mengerti konsep ini, ya bagaimana cara menghadirkan Tuhan dalam tempat kerja saya, bagaimana cara menghadirkan Tuhan dalam tempat kerja saya, entah itu saya kerja di kantor, di lapangan, mau kita sebagai ojek online, mau kita sebagai kontraktor, dimanapun. Kita bisa memiliki 3 prinsip ini. Yang pertama, kerja itu berkat Allah, bukan hukum atau kutukan. Kerja itu adalah berkat Allah. Karena sebelum manusia jatuh dalam dosa, Tuhan sudah memberi mereka perintah untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Kejadian pasal 2:15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi sudah disuruh bekerja, berusaha gitu ya. Sehingga kata-kata mengusahakan di dalam bahasa Ibrani-nya avad, katakan avad 1 2 3. Jadi bukan abad, tulisannya abad tapi bacanya avad. Avad itu adalah memiliki makna ganda. Yang pertama bicara soal pekerjaan, tapi tidak bisa lepas dari itu makna kedua yaitu ibadah. Jadi Tuhan itu memberitahu kepada manusia, kamu ibadah sekaligus kerja. Kok bisa Pak? Misalnya saya kontraktor, saya misalnya bangun rumah, gimana saya ibadah? Di situ nggak ada puji-pujian. Bukan soal puji-pujiannya, bukan soal musiknya, bukan soal khotbahnya, bukan. Tapi soal karakter kita, integritas kita diuji Bapak Ibu. Di dalam Keluaran pasal 3 ayat 12b, kamu akan beribadah. Nah, di situ juga memakai kata yang sama yaitu abad. Terus Yosua pasal 24 ayat 15b, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah abad kepada Tuhan. Katakan abad 1 2 3. Jadi kita disuruh beribadah bukan hanya hari Minggu tapi setiap hari. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jangan hebat di gereja, membeli di kantor. Jangan sampai kita rohani di gereja, duniawi di tempat kerja. Beli buah kueni dibawa ke Banyuwangi. Tampaknya luar rohani, dalamnya duniawi. Bilang pada sebelahmu, sing tenan lo yo. Bilang pada sebelahmu, yo, ojo duniawi, ya, ojo duniawi, saudaraku ya. Miliki cara pandang itu. Kalau kita melihat pekerjaan itu sebagai berkat Allah, kita bisa happy. Masa bisa Pak? Bisa. Mengapa? Karena kita kerja enggak sendiri kok. Ada Tuhan yang memberi kita hikmat, memberi kita kekuatan. Ada Tuhan yang menopang kita. Dalam kerja susah pun Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kita. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan yang percaya. Sehingga kita bisa menikmati pekerjaan kita, saudaraku. Di dalam pengkhotbah dikatakan bergembira dalam pekerjaannya. Wong ada penyertaan Tuhan kok. Tangan Tuhan sedang merinda suatu karya. Mungkin hari ini kita nggak ngerti ya, masalah memang berat loh hari-hari ini. Tapi ada tangan Tuhan yang menopang kita, menuntun kita. Tuhan gimana caranya supaya saya survive? Saya bertahan, bukan hanya bertahan, tapi saya beruntung Tuhan. Ya apa caranya? Semua lagi susah, saudara. Dan karena lagi banyak yang susah, kejahatan tuh makin banyak. Pengangguran makin banyak. Saya lewat Manyar, Tirtomoyo atau mana itu ya? Yang banyak restoran-restoran itu loh. Tirto Hadi, saya lupa ya. Yang banyak restoran-restoran dekatnya Damra Wangsa itu, Manyar mana itu? Samsat. Manyar Tirtoajo, nah itu ya. Banyak restoran itu ya. Suatu saat saya lewat situ, ada restoran terkenal saudaraku ya. Saya lewat, enggak kelihatan pintu masuknya. Kok bisa enggak kelihatan pintu masuknya? Gimana tuh Pak Bambang? Karena penuh dengan orang pakai baju putih. Baju putih celana hitam, bawa map. Apa itu? Ngelamar kerja, cari lowongan kerja, full. Kira-kira saya lihat mungkin ada 100 orang lebih ada. Penuh sepeda motor itu parkir pinggir-pinggir jalan. Karena kalau di tengah ditabrak, parkir pinggir-pinggir jalan. Waduh, semua lagi susah. Bahkan ini yang paling mengerikan, tidak sampai 10 hari sudah ada kejadian bunuh diri 8 kali. Waduh, di mana-mana saudaraku ya, bunuh diri itu sesuatu yang sangat, mengerikan sekali ya. Menyedihkan sekali. Enggak sampai, ya 10 hari, 11 hari ada 8 kejadian bunuh diri.
Pertama yaitu waktu pertandingan Paraguay lawan Amerika Serikat. Itu gol bunuh diri pertama ya. Terus ada lagi pertandingan apa gitu ya Australia. Itu juga ada bunuh diri juga di situ ya. Di Piala Dunia pertandingan sepak bola. 8 kali loh bayang no. Sampai ke bawah dalam pertandingan loh masalah luar. Ya apa itu saudaraku ya. Emang lagi susah ini ya. Tapi jerih payah pasti ada keuntungan. Kita baca Amsal pasal 14 ayat 23. 1, 2, 3. Dalam tiap jerih payah ada keuntungan. Tetapi kata-kata belaka hanya mendatangkan kekurangan. Jadi saudaraku, kalau sudah masuk, ini hari Minggu ini, liburan, yes. Selesai ibadah kita ke mall, jalan, kalau enggak itu kita pulang, santai-santai di rumah. Besok Senin, ada orang bilang begini, ada tulisan baju, I hate Monday. Gitu ya. Di Bali, every day is holiday. Wah gitu kan. Mulai sekarang enggak. Mau Monday, Tuesday, wah semuanya. Ya. Ke Solo belanja di pasar gede, minum es dawet dan makan ketan. I love Monday and another day, kerja untuk Tuhan segenap hati dan kekuatan. Ya, bilang pada sebelahmu, ayo kerja segenap hati, kerja segenap kekuatan. Ayo saudaraku ya. Nah masih belum selesai nih saya, masih ada 2 lagi nih. Setelah cepat ya, yaitu yang kedua untuk tempat kerja, menghadirkan Tuhan gimana caranya? Bekerja itu untuk motivasinya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kolose 3 ayat 23 sampai dengan 24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Saudara dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus sendiri menyelesaikan tugas dari Bapaknya. Tuhan Yesus sendiri melakukan pekerjaan, saudara bisa baca dalam Yohanes pasal 5 ayat 17 ya, bahwa Bapa tetap bekerja, aku pun juga bekerja. Terus di dalam Yohanes Lukas pasal 4 ayat 43, kita baca bersama, Lukas pasal 4 ayat 43 yang bawah itu, 1, 2, 3. Juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah. Sebab untuk itulah aku diutus. Saudara dikasih Tuhan, kita kerja, kalau kita motivasinya untuk Tuhan, enggak ngomel-ngomel. Tapi Pak, gajiku segini Pak, kok kurang Pak? Saudara dikasih Tuhan, berkat yang saya dapat. Saya dan istri punya mobil, punya rumah saudaraku ya. Sebagian besar bukan dari apa yang saya kerjakan, tapi dari Tuhan saudara. Bahkan hal-hal yang enggak pernah terpikirkan itu bisa Tuhan kirim. Kalau kita hanya merasa dari tempat kerja, saya dapat gaji dari tempat kerja, terjadilah sesuai dengan imanmu. Tapi kalau kita menganggap saya kerja untuk Tuhan, ini perusahaan, pabrik hanya sebagai lewat aja. Hanya sebagai kepanjangan tangan Tuhan. Tapi sumbernya dari surga, tidak pernah tertutup berkatnya untuk saya. Terjadi sesuai imanmu saudaraku. Jadi itu saudaraku, kalau kita mengikuti, aduh ngomel, enggak cukup begini. Nanti Tuhan buka jalan, percaya saudaraku. Satu saat saya ini punya teman. Teman saya ini ngomel ya. Ngomel pada saya, Pak Bambang, ya apa itu Pak Bambang? Bosku itu seorang diaken di gereja. Saya itu setiap hari diomeli, dimarahi. Wes kerjanya abot. Ya saya ini yuk serantanan gitu loh. Ya jadi kuliah, sales iya. Wes semua saya kerjakan. Tapi saya sering dimarahi oleh bos saya. Padahal dia diaken loh Pak Bambang. Terus, oh gitu ya. Oh iya. Saya hanya dengerin aja. Satu saat saya ketemu sama bosnya. Terus saya ngomong-ngomong. Gimana Bapak hari-hari di perusahaan tetap sabar tuh ada penguasaan diri kan. Kok saya dengar yang itu loh Pak katanya Bapak marah-marah. Orang ini bilang gini bosnya, enggak marah-marah gimana Pak Bambang sama orang itu. Bambang, gemes saya. Setiap hari datang kantor mesti telat. Ah mungkin hanya sekali 2 kali Pak. Enggak Pak Bambang, setiap hari. Oh yo pantes menesu, yo pantes lah ya. Pantes ngamuk. Saya datangi lagi teman saya, kue saya telatan terus. Saudara ya, kamu itu disiplin saudaraku ya. Ada juga, ini kalau tadi karyawan yang bermasalah. Sekarang bos yang bermasalah, ini ada. Sama, saya ini kan juga ada kenalan beberapa teman ya. Teman saya seorang singer, ya ngomel begini ya, ngeluh. Bukan ngomel ya, tapi curhat. Aduh, bosku itu pelit sekali. Perusahaan ini maju loh, sangat maju. Diberkati luar biasa. Tapi kerjaan karyawan termasuk aku salah satunya, kayak Romusa. Tahu Romusa? Zaman Jepang itu aku ya. Dikerja paksa, kalau ngelembur, enggak dikasih uang lembur. Kasihan loh.
Sudah dikasih Tuhan. Sehingga teman saya ini mengeluh, aduh susah ya, sudah kerjaan jauh, saudaraku ya, naik beda motor dan sebagainya, aduh. Sedangkan bosnya ini pelit sekali. Hati-hati, hati-hati. Saya percaya di sini nggak ada ya. Orang pelit biasanya kemasukan 5 roh. Hati-hati ini. 5 roh ini bahaya ini. Pelit, kikir, medit, cetil, metitil. Ngerti nggak saudara cetil? Ngerti metitil? Ya itulah saudaraku ya. Ini 5 roh menyatu bahaya saudaraku ya. Jadi paman gober saudaraku. Saudara dikasih Tuhan. Ini beberapa curhatan orang-orang yang bekerja. Ada yang bilang begini, Pak, saya bilang gini, puji Tuhan ya, kapan hari kamu ke luar negeri ya sama perusahaan? Iya Pak, ke luar negeri Pak. Wah, siapa sih yang bayari? Perusahaan Pak yang bayari Pak. Tiket pesawat, hotel, makan, sebagai reward. Wah, puji Tuhan dong, seneng dong. Sudah tahu apa kata mereka? Bilang begini, saya bilang, Pak, kita nggak butuh itu. Kita nggak butuh reward Pak. Kita nggak butuh tiket pesawat, nginep di hotel di luar negeri, Malaysia, Singapura, Thailand. Kenapa? Karena reward itu, tiketnya nggak bisa untuk beli susu bayi. Kita nginep di hotel lebih baik mentahnya aja Pak deh. Kita bisa bayar uang sekolah anak Pak. Kita makan di luar negeri, mentahnya aja deh. Saya bisa bayar cicilan motor Pak. Saya bisa bayar cicilan rumah. Sudah dikasih Tuhan, reward seperti itu baik saudaraku, enggak apa-apa. Tapi lebih baik juga kita memperhatikan karyawan ini saudaraku ya. Apa yang mereka butuhkan. Bos-bos yang tersinggung katakan, karyawan yang setuju katakan, ho-oh. Saudara kasih Tuhan, baik itu pimpinan maupun karyawan kerja segenap hati seakan-akan untuk Tuhan. Sehingga ada sebuah kerukunan di dalam sebuah perusahaan itu. Yang ketiga, yang terakhir, saudara ya. Yang terakhir, sebagai saksi Kristus, menghadirkan Tuhan di tempat kerja, itu kita sebagai saksi Kristus. Ya, di dalam Filipi pasal 2 ayat 15. Kita bersama ya, kita baca bersama. Ini ayat terakhir, Filipi pasal 2 ayat 15. 1, 2, 3. Supaya kamu tiada bercela dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok dan sesat ini. Baca dengan suara keras, 1, 2, 3. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Orang luar bisa melihat Yesus dalam kita. Kenapa? Karena terang dunia itu ada di dalam kita. Sehingga kita juga disebut anak-anak terang. Bagaimana kesempatan anak-anak terang? Kalau kita bercahaya. Sehingga dikatakan kamu akan bercahaya seperti bintang-bintang di dunia. Di antara tempat kita bekerja, ada orang-orang yang suka pemarah, mengundang masalah. Maaf, saya mau ngomong gini, saya sering jumpai. Ada orang Kristen suka jadi penjilat. Iki tersinggung iki. Penjilat dalam perusahaan. Ada juga yang suka apa? Pinter bersilat lidah. Kalau ketemu sama pimpinan, bersilat lidah, saudaraku. Ini enggak hanya di perusahaan, maaf ya, di gereja juga ada yang pinter bersilat lidah. Ini kalau saya ketemu sama orang kayak gini, saya mau tanya, kok iso pinter bersilat lidah dari perguruan apa? Ya, dari Solin Pai, Butong Pai, Kunglun Pai, apa Pai? Saya nggak tahu, saya kok pinter gitu saya ya. Tapi dikatakan di sini terus, walaupun sekitar kita tidak kudus, kita kudus. Sekitar kita tidak benar, kita hidup benar. Itu yang Tuhan mau, saudara. Meskipun memang, Pak kerjaan saya numpuk Pak, banyak Pak. Ini bagi kita yang kerja di kantoran misalnya kerjaannya numpuk, solusinya gampang. Caranya gimana? Dijejer. Loh ya toh, kalau kerjaannya numpuk solusinya apa? Dijejer, udah selesai. Ya, memang ya kita hidup harus bekerja. Kerja itu berkat bukan kutukan, bukan hukuman. Kerja untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kerja menjadi terang, sebagai terang dan garam. Kita menjadi saksi Kristus, bukan menjadi batu sandungan. Memang awalnya susah, tapi nanti kita pasti menikmati kok. Kita menikmati. Di gereja ada pelayanan, nikmati aja. Di tempat kerja, nikmatilah. Ya. Ada sebuah peribahasa mengatakan, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang 100.000 di Hawaii Waterpark. Saudara, saya tutup dengan satu kisah, saudaraku ya. Saya undang pemusik untuk maju ke depan. Jadi ada 3 bagian, next ya. Kristus di rumah dan di tempat kerja.
Ya, bagaimana sikap anak-anak pada orang tua harus hormat dan taat. Orang tua membentuk hati anak, menjaga hati anak supaya tidak ada dendam, tidak ada amarah. Didik mereka sesuai dengan ajaran dan nasihat Tuhan. Saya minta kunci C ya. Terus di tempat kerja, kerja itu berkat, bukan kutuk atau hukuman. Motivasi untuk Tuhan dan sebagai saksi Kristus. Di rumah datang seorang tamu. Segera diberi segelas jamu. Keluargamu itulah ibadahmu, pekerjaanmu itulah kesaksianmu. Saudara, saya tutup dengan satu kisah. Dulu sebelum saya, waktu berapa puluh tahun yang lalu ya, saya sempat kerja di gereja. Atau dibilangnya full timer gitu ya. Mungkin pelan-pelan dulu. Saya sebagai full timer di sebuah gereja, lumayan ya, bukan di Surabaya ya. Gereja itu 2 lantai, di mana tempat ibadah ya di gereja itu, Bapak Gembala tinggal di belakang itu, ruang pastori ya ada di situ, semuanya di situ. Saya kerja, saudaraku ya. Sebagai pelayan Tuhan yang masih muda, saya nyapu, saya ngepel. Gerejanya mungkin bisa dikatakan 4 kali lipat lebih besar dari ini, memanjang, gede. Dan itu, saya ngepel nyapu sendirian, ngos-ngosan, saudaraku. Ya, lantainya dari keramik gitu, saya pel. Nggak ada orang lain tahu. Tapi saya tahu ada Tuhan yang menilai saya. Tuhan yang mencatat apa yang saya lakukan. Kadang di tengah-tengah siang-siang di gereja tidak ada orang, saya berdoa. Gitu ya. Terus kadang saya disuruh nyuci-nyuci baju, kosek-kosek WC, bersihkan kamar mandi. Yang lebih parah kalau ada kamar mandinya yang mampet. Aduh, itu paling tidak enak saya ya. Pokoknya saya bersihkan dan sebagainya lah. Tapi yang membuat saya agak sedih adalah hamba Tuhan di situ, saudaraku ya. Jadi Bapak Gembalanya, saya tidak sebutkan gerejanya ya. Bapak Gembalanya ini sering di kamar terus. Jadi kalau hanya ibadah aja keluar. Sehingga di kamar, dapat ibadah itu di kamar terus. Dan kami para full timer. Karena saya kan hamba Tuhan. Saya nggak kerja kayak lapangan proyek itu enggak, saudaraku ya. Bukan kontraktor, juga bukan sales dan sebagainya. Maka saya cerita dari sisi saya. Daripada saya ceritakan dari sisi orang lain kan enggak enak, saudaraku. Saya ceritakan bagaimana Tuhan menjamah hidup saya. Lalu setiap kali ada jemaat datang bawa ikan, masakan apapun, salah satunya ikan bakar saya ingat. Ikan bakar itu gede, mungkin ikan tuna atau apa ya. Enak saya ya. Terus atasnya tuh dibumbu kayak bumbu-bumbu rica gitu loh. Baunya seng gitu. Wah, kita para full timer di gereja, yes makan enak hari ini, haleluya. Di stop, masuk dulu ke kamarnya Pak Gembala. Masuk dulu. Ya sudah. Kita doa, sapu ngepel, bersihkan taman, potong-potong pohon gitu ya. Itu siang, pagi atau siang. Nanti sore keluar ikannya. Sudah tinggal sisa-sisanya. Sudah tinggal ikannya sudah terkoyak-koyak. Tinggal tulang-tulang dikit. Paling disisakan dikit. Seringkali kami mendapatkan yang sisa-sisa. Pernah suatu saat diberi sate. Sore menjelang malam. Sama jemaat diberi sate. Ada kira-kira ada 70 tusuk atau 80 tusuk. Besoknya itu langsung masuk mana? Masuk kamar gitu. Mungkin ya kayak perjanjian lama ya, harus menghadap ke imam dulu. Diberikan ke full timer, besok paginya. Kadang tinggal 10, kadang tinggal 20, saudara gue. Berkali-kali kami makan namanya jangan blenderang. Do you know jangan blenderang? Tahu? Yang sudah jangan lodeh, berhari-hari dipanasi, berhari-hari dipanasi, berhari-hari dipanasi. Saya merasakan hal seperti itu, saudara. Sehingga dari situ Tuhan seperti memperlihatkan ya. Suatu saat kelak kamu jadi hamba Tuhan, kamu adalah korban. Suatu saat kamu jangan jadi pelaku. Dimanapun engkau berada, bekerja di gereja, di kantor, di rumah, tetaplah taburlah kasih. Karena itu fondasi sesungguhnya. Di mana Kristus hadir, harus ada kasih. Di rumah, di keluarga, di gereja, dimanapun. Kita adalah saksi Kristus. Supaya orang lain melihat, ada Tuhan di hidup kita. Dan nama Tuhan dimuliakan. Amin untuk firman Tuhan.